Hey, Gen Z, bingung nyari passion? Tenang, lo nggak sendirian. Banyak banget anak muda yang ngerasain hal yang sama. Di video kali ini, bakal kasih tahu 5 tips jitu buat nemuin passion lo. Siap? Yuk gaskun! Tips pertama, eksplorasi diri. Jangan takut nyoba hal baru. Jangan stuck di zona nyaman. Coba ikutan banyak kegiatan, mulai dari yang lo suka sampai yang belum pernah lo coba. Suka nge-game, coba ikutan komunitas game development. Siapa tahu malah nemu passion di situ. Suka nulis, ikutan workshop penulisan kreatif, atau kirim cerpen ke media online. Intinya, jangan takut mencoba. Semakin banyak pengalaman, semakin gampang nemuin passion. Jangan sampai nyesel pas udah gede. Harusnya dulu gue cobain ini, harusnya dulu gue ikutan itu. Yuk mulai sekarang, buka diri, dan eksplorasi sebanyak-banyaknya. Tips kedua, temuin apa yang bikin lo bener-bener happy, yang bikin lo semangat ngejalanin hari-hari. Kebahagiaan itu bisa datang dari berbagai hal, dan setiap orang punya sumber kebahagiaan yang berbeda-beda. Penting banget buat kita mengenali apa yang bikin kita merasa hidup dan bersemangat. Coba deh, luangin waktu sebentar, tanya sama diri sendiri. Kalau lagi ngapain sih gue ngerasa paling bahagia? Apa momen-momen yang bikin gue senyum tanpa alasan? Apa kegiatan yang bikin gue lupa sama waktu dan tenggelam dalam kesenangan? Apa yang bisa bikin gue lupa waktu? Kadang, kita terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari sampai lupa buat merhatiin hal-hal kecil yang sebenarnya bikin kita bahagia. Kalau lagi ngapain gue ngerasa energi gue unlimited? Apa aktivitas yang bikin gue merasa penuh semangat dan gak pernah capek? Ini bisa jadi petunjuk penting buat nemuin passion lo. Nah, jawabannya bisa jadi petunjuk penting buat nemuin passion lo. Passion itu sesuatu yang bikin lo merasa hidup, yang bikin lo pengen terus belajar dan berkembang. Misalnya, lo ngerasa paling bahagia waktu lagi ngedit video atau waktu lagi bikin desain grafis. Itu tandanya passion lo mungkin di bidang kreatif, atau waktu lagi bikin desain grafis. Kalau lo merasa waktu berlalu begitu cepat saat lo lagi berkarya, itu bisa jadi tanda kuat bahwa lo punya passion di bidang tersebut. Itu tandanya passion lo mungkin di bidang kreatif. Jangan ragu buat ngeksplorasi lebih dalam dan ngembangin skill lo di bidang itu. Atau lo ngerasa paling semangat waktu lagi ngajarin temen yang nggak ngerti pelajaran. Nah, bisa jadi passion lo di bidang pendidikan. Mungkin lo punya bakat alami buat ngajarin orang lain dan bikin mereka ngerti. Nah, bisa jadi passion lo di bidang pendidikan. Pendidikan itu nggak cuma soal ngajar di kelas, tapi juga bisa dalam bentuk mentoring, coaching, atau bahkan berbagi ilmu lewat media sosial. Intinya, perhatiin hal-hal kecil yang bikin lo happy, karena bisa jadi itu kunci buat nemuin passion lo. Jangan anggap remeh kebahagiaan kecil, karena dari situ lo bisa nemuin apa yang benar-benar bikin lo hidup. Karena bisa jadi itu kunci buat nemuin passion lo. Jadi mulai sekarang, coba deh lebih peka sama diri sendiri, dan perhatiin apa yang bikin lo bahagia. Dari situ, lo bisa mulai ngejar passion lo dan hidup dengan lebih bermakna. Tips ketiga, dengerin masukan dari orang terdekat. Ini adalah langkah penting dalam memahami diri kita lebih baik. Kadang, orang lain, terutama yang dekat sama kita, bisa lihat potensi dan minat kita lebih jelas daripada kita sendiri. Mereka seringkali melihat hal-hal yang kita abaikan atau tidak sadari. Mereka bisa ngasih perspektif yang beda, yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Perspektif ini bisa sangat berharga dalam membantu kita menemukan jalan yang tepat. Jadi, jangan ragu buat minta masukan dari teman, keluarga, atau mentor. Mereka adalah orang-orang yang peduli sama kita dan ingin melihat kita sukses. Tanya sama mereka, menurut lo, gue ini orangnya gimana sih? Apa yang lo lihat sebagai kekuatan dan kelemahan gue? Gue ini jago di bidang apa sih? Apa yang menurut lo bisa gue kembangkan lebih lanjut? Lo ngelihat potensi apa di diri gue? Apa yang menurut lo bisa jadi passion gue? Dengerin baik-baik masukan mereka dan coba resapi. Pikirkan dengan mendalam apa yang mereka katakan dan bagaimana itu bisa diterapkan dalam hidup kita. Siapa tahu dari masukan mereka, lo bisa nemuin titik terang tentang passion lo. Kadang, masukan dari orang lain bisa membuka mata kita terhadap peluang yang belum pernah kita pertimbangkan. Tapi ingat, dengerin masukan bukan berarti harus nurut 100%. Kita tetap harus kritis dan mempertimbangkan apakah masukan tersebut sesuai dengan nilai dan tujuan kita. Tetap dipikirin baik-baik, mana masukan yang membangun dan sesuai sama diri lo. Jangan takut untuk menolak masukan yang tidak sesuai.
Tapi juga jangan abaikan masukan yang bisa membantu lo berkembang. Buat catatan dari masukan yang lo terima, dan coba buat rencana tindakan berdasarkan masukan tersebut. Ini bisa membantu lo untuk lebih fokus dan terarah dalam mencapai tujuan lo. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari orang terdekat, lo bisa mendapatkan wawasan baru yang bisa menginspirasi dan memotivasi lo untuk terus maju. Ingat, perjalanan menemukan passion dan potensi diri adalah proses yang panjang. Tapi dengan dukungan dan masukan dari orang-orang terdekat, lo bisa lebih mudah menemukan jalan yang tepat. Tips keempat, belajar dari idola atau orang-orang yang menginspirasi lo. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mendapatkan motivasi dan wawasan baru. Setiap orang pasti punya panutan atau tokoh yang dikagumi, kan? Mereka bisa jadi sumber inspirasi yang luar biasa. Nah, coba deh, pelajari lebih lanjut tentang mereka. Cari tahu lebih dalam tentang kehidupan mereka, bagaimana mereka memulai, dan apa yang membuat mereka berhasil. Gimana sih mereka bisa sukses di bidangnya? Apa langkah-langkah yang mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka? Apa aja perjuangan yang mereka laluin? Setiap kesuksesan pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, gimana cara mereka nemuin passion mereka? Menemukan passion adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan. Dengan mempelajari pengalaman orang lain, lo bisa dapetin banyak insight dan motivasi buat nemuin passion lo sendiri. Ini bisa membantu lo untuk lebih fokus dan termotivasi dalam mengejar impian lo. Misalnya, idola lo adalah seorang pengusaha sukses. Pelajari bagaimana mereka memulai bisnis mereka dari nol. Coba pelajari gimana perjalanan bisnis mereka dari awal hingga mencapai puncak kesuksesan. Apa aja tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mengatasinya. Dan gimana mereka bisa bangkit dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dan melihat bagaimana idola lo menghadapinya bisa memberikan lo kekuatan untuk terus maju. Dari situ lo bisa belajar tentang kegigihan, kerja keras, dan strategi bisnis yang bisa lo terapin di hidup lo. Ini adalah pelajaran berharga yang bisa membantu lo dalam berbagai aspek kehidupan. Ingat, belajar nggak harus selalu dari buku atau sekolah, tapi bisa juga dari pengalaman orang lain. Pengalaman adalah guru terbaik, tapi bisa juga dari pengalaman orang lain. Dengan mendengarkan cerita dan pengalaman mereka, lo bisa mendapatkan perspektif baru dan inspirasi untuk mencapai tujuan lo sendiri. Menghadiri seminar, workshop, atau talk show yang diadakan oleh idola atau tokoh inspiratif juga bisa menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga. Di sana, lo bisa mendapatkan pengetahuan langsung dari mereka dan bahkan berkesempatan untuk bertanya langsung. Selain itu, membaca buku atau menonton dokumenter tentang kehidupan dan perjalanan mereka juga bisa memberikan lo wawasan yang mendalam. Banyak tokoh sukses yang menulis buku tentang perjalanan hidup mereka, dan ini bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. Jangan lupa untuk berdiskusi dengan teman atau bergabung dengan kelompok belajar yang memiliki minat yang sama. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, lo bisa mendapatkan perspektif baru dan memperdalam pemahaman lo. Terakhir, gunakan inspirasi dari idola lo untuk menetapkan tujuan dan membuat rencana. Dengan memiliki panutan, lo bisa lebih termotivasi untuk mencapai impian lo dan tetap fokus pada tujuan lo. Ingat, setiap langkah kecil yang lo ambil mendekatkan lo pada kesuksesan. Jadi, teruslah belajar dan terinspirasi dari idola lo, dan suatu hari nanti, lo juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan tips terakhir, yang gak kalah penting, tetap konsisten dan sabar. Menemukan passion itu bukan kayak nyari Pokemon yang bisa langsung ketemu dalam sehari. Butuh proses, butuh waktu, dan yang pasti butuh kesabaran ekstra. Jangan gampang nyerah kalau lo ngerasa masih mentok dan belum nemuin passion lo. Teruslah eksplorasi, teruslah belajar, dan teruslah mencoba hal baru. Ingat pepatah bijak, practice makes perfect. Semakin sering lo mencoba, semakin dekat lo dengan passion lo. Jangan lupa juga untuk menikmati prosesnya. Nikmati setiap kegagalan, setiap tantangan, dan setiap pelajaran yang lo dapetin selama proses pencarian passion ini. Karena dari situlah, lo akan bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman Gen Z, itulah 5 tips jitu dari gue untuk menemukan passion di usia muda. Ingat, menemukan passion itu penting, tapi jangan sampai jadi beban buat lo. Nikmati prosesnya, jalanin satu persatu, dan percayalah bahwa lo semua punya potensi besar untuk sukses di bidang yang lo cintai.
jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube gue untuk video-video inspiratif lainnya. Sampai video-video berikutnya.